Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahman. Saya dari Muka PGMI 1C. Saya menunaikan tugas penaltis psikologi. Bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu psikologi? Atau Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan termasuk psikologi selama tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Berikut beberapa pandangan Islam tentang psikologi. Yang pertama tuh mengakui pentingnya pengalaman diri dan perilaku manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 195 mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan introspeksi. Quran surah Al-Qiyamah ayat 2 menekankan pentingnya keseimbangan mental dan emosional. Quran surah Al-A'raf ayat 31 mengetahui peran penting lingkungan dan pengalaman dalam membentuk perilaku. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Nomor 2 tuh apa yang terjadi individu memiliki IQ tinggi namun IQ dan IQ rendah. Kesulitan mengelola emosi menyebabkan konflik dan hubungan yang buruk. Kekurangan empati dan pengertian terhadap orang lain. Kesulitan mengembangkan hubungan yang mendalam dan berkelanjutan. Ketergantungan pada logika semata mengabaikan aspek spiritual dan emosional. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan psikologi abnormal? Psikologi abnormal adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku dan pikiran dan emosi yang tidak biasa atau menyimpang dari norma sosial dan budaya. Psikologi abnormal itu mencoba memahami penyebab segala gejala dan cara mengatasinya tuh gangguan mental tuh atau emosional tuh tersebut. Kayak itu gangguan kecemasan, gangguan depresi, gangguan bipolar, psikosis, kepribadian, gangguan psikotek, gangguan obsesif. Dan nomor 4 tuh jelaskan perbedaan gangguan jiwa dan gangguan kepribadian. Gangguan jiwa tuh merupakan kondisi mental yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku. Itu contohnya, kalau gangguan kayak kepribadian tuh merupakan pola perilaku dan pikiran yang konsisten dan rigid, kayak mengganggu hubungan interpersonal dan fungsi dan dapat interpersonal dan fungsi sosial. Nomor 5 tuh sebutkan nama tokoh teori psikoanalisa dan jelaskan isi teorinya. Tokoh utamanya tuh bapak psikoanalisa. Jadi dalam teorinya tuh psikoanalisa tuh struktur kepribadian tuh apa? Kayak struktur kepribadian tuh tahap perkembangan psikoseksual oral anal palik lintasan genital. Kepribadian itu pembentukan kepribadian melalui interaksi antara ide dan ego dan superego. Kayak pertahanan ego, mekanisme pertahanan seperti penyayangkalan, proyeksi dan reanalisasi. Kesadaran sadar dan peran tak sadar dalam mempengaruhi perilaku dan pikiran. Nomor 6 tuh sebutkan 3 tokoh teori humanistik beserta masing-masing teorinya. Tokoh dan teorinya tuh pertama tuh orang itu siapa boleh? Kayak tokohnya tuh kayak konsep teori namanya tuh boleh. Tokohnya tuh Abraham Maslow.
tokoh utama. Kayak itu konsep, kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, kebutuhan puncak, kebutuhan tradisi. Dan teorinya tuh melalui pekerjaan, melalui pengalaman, melalui penderitaan. Kayak mengakui keunikan individu, menekankan peran kesadaran dan kebebasan, mengutamakan hubungan antara manusia dan orang lain, mengakui pentingnya makna hidup. Nomor 6 tuh apa soalnya lah ini enggak. Nomor 7, sebutkan 3 tokoh BH Proustik beserta masing-masing teorinya. Tokoh pertamanya tuh Johann B. Watson. Kalau teorinya tuh koneksisme, konsep hukum efek atau law of effects, pembelajaran melalui trial dan error, konsep koneksi antara stimulasi dan response. Kalau kritik teorinya tuh mengutamakan peran lingkungan, mengabaikan peran kesadaran, mengutamakan observasi dan ekspresi, mengakui peran conditioning dalam pembelajaran, mengutamakan perilaku yang dapat diukur. Nomor 8 tuh kenapa seorang bisa merupakan informasi yang sudah pernah diketahuinya. Nah, kenapa? Jadi itu pengaruh waktu, semakin lama informasi dapat memudar dari memori. Keterbatasan memori, otak memiliki kebatasan dalam menyimpan informasi. Kurangnya pengulangan, tidak mengulangi informasi membuatnya sulit diingat. Dan kurangnya perhatian, kurangnya fokus saat mempelajari informasi, stres, kecemasan, emosi negatif dapat mengganggu memori. Nomor 9 tuh apa yang dimaksud IQ dan SQ serta apa yang harus dilakukan agar memiliki kecerdasan yang baik. Jadi nomor 9 tuh supaya kecerdasan yang baik tuh ternyata ukuran kemampuan kognitif, logika dan analitis, kemampuan mengelola emosi, berempati dan berinteraksi sosial, kemampuan memahami makna hidup, nilai-nilai dan spiritualitas. Jadi untuk itu aja. Nomor 11 tuh apalah. Nomor 11 tuh jelaskan lanjutan dan manfaat mempelajari ilmu psikologi. Jadi manfaatnya tuh tujuannya tuh memahami perilaku dan proses mental manusia, mengembangkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, meningkatkan kesadaran diri dan pengertian terhadap orang lain. Manfaatnya tuh kayak meningkatkan kesadaran diri dan pengertian terhadap diri sendiri, banyak membantu mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial, meningkatkan empati dan
pengertian terhadap orang lain, membantu menyelesaikan konflik dan masalah interpersonal. Nomor berapa? Nomor 12. Nomor 12 tuh berikan contoh. Harus berikan contoh sensasi dan persepsi. Contohnya tuh kayak melihat cahaya matahari. Melihat cahaya matahari itu sensasi sensasi visual yang diterima oleh mata. Mendengar suara musik, sensasi audio yang diterima oleh telinga. Lawan kayak merasakan panas api, itu sensasi taktil yang diterima oleh kulit. Ini kulit kita kayak itu ngarannya kayak merasakan panas api itu sensasi. Kalau mencium bau makanan, sensasi olfaktori yang diterima oleh hidung. Merasakan rasa manis, sensasi gustatari yang diterima oleh lidah. Nomor 13 tuh bagaimana proses informasi bagaimana proses informasi masuk ke dalam otak dan bagaimana otak memilih informasi yang harus diingat dalam waktu yang lama, yang sebentar atau lama. Jadi caranya tuh yang proses otak atau lama tuh kayak sensi informasi dari lingkungan masuk melalui indera mata atau telinga, kulit, lidah atau hidung. Contohnya itu kayak sinyal dari indera dikirim ke otak melalui saraf. Sinyal diterima oleh neuron otak. Nomor 14 nih apalah anunya. Nomor 14 itu soalnya tuh jelaskan perbedaan bakat, minat dan kreativitas. Jadi bakat kita tuh kayak kemampuan alami yang dimiliki seseorang, tidak memerlukan pelatihan atau pengalaman, muncul secara spontan dan natural. Contoh bakat menyanyi, misalkan bermain musik atau bermain sepak bola. Nomor 15. Sebutkan sumber seseorang dan jelaskan mana yang lebih penting dari beberapa sumber motivasi tersebut. Sumber motivasi itu kayak kesadaran diri, keinginan untuk mencapai tujuan pribadi, minat, ketertarikan misalkan pada aktivitas atau pekerjaan, contohnya kayak kreativitas itu kemampuan untuk menciptakan sesuatu baru. Pengembangan diri itu contohnya pengembangan diri itu kayak keinginan untuk belajar dan berkembang, kebanggaan, rasa puas atau pencapaian. Ambil itu apakah? Ya, tentu saja yang saya dapat dan pelajari ilmu psikologi itu sangat bermanfaat bagi diri saya dan orang lain atau keluarga dan kepada seluruh masyarakat. Sangat bermanfaat bagi saya dan kepada seluruh masyarakat dan bagi keluarga ulun. Nomor 9 tuh apa yang Anda ketahui tentang ilmu psikologi? Ilmu psikologi itu yang ketahui itu ilmu yang sangat penting bagi kita semua untuk mempelajarinya dan agar bisa mengembangkan ilmu tersebut dan memberikan
dan menyampaikan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain, dan untuk meningkatkan dalam dakwah bisa juga. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.